kita kembali lagi. Kemarin ini sudah saya jelaskan tentang strategi penggunaan medianya, memulai dari empati, masalah apa gitu ya. Tadi saya menggunakan petualangan Fabel karena murid-murid saya ini baru gitu. Kenapa petualangan? Biar dia tahu sudut-sudut mana di sekolahnya dia yang nyaman untuk bermain, nyaman untuk ngobrol, belajar, di tengah itu ada apa aja, di taman depan itu ada apa aja, saya mesti seperti apa ketika di tengah gitu ya. Nah, itu saya mengenalkan ada masalahnya di situ. Jadi, masalah yang mau saya kenalkan anak-anak adalah bagaimana kita saling ketemu sama teman-teman lainnya. Biasanya kan mereka kalau dari SD ke SMP, mereka hanya ngegeng dengan teman-teman SD-nya saja. Masalah yang ingin saya selesaikan di luar pembelajaran itu adalah si anak-anak belum memahami, walaupun sudah ada pengenalan lingkungan sekolah ya, tapi mereka nggak berani untuk ke tengah. Akhirnya saya kenalkan tuh gitu ya. Yang pertama itu tentang lingkungan sekolah. Yang kedua, saya lebih ke mengajak anak-anak kenal ke teman-temannya. Jadi kelompoknya sudah benar-benar diacak bertiga gitu ya. Akhirnya saling memahami, oh teman saya memang bacanya lambat, oh teman saya bacanya cepet ya kayak gitu. Gimana sih caranya baca cepet? Akhirnya mereka saling sharing tuh ketika bertiga gitu ya. Yang pertama udah selesai, terus yang kedua tanya, itu kamu kok bisa sih bacanya cepet? Akhirnya akan saling sharing, saling ngobrol kayak gitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, saya membuat anak-anak ini tidak jenuh untuk memahami sebuah teks itu hanya di kelas, buka buku, duduk, udah itu aja. Enggak, saya ingin memecahkan bahwa kita bisa belajar teks itu di mana aja, kita bisa membaca itu di mana aja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika saya merancang gitu ya, merumuskan ide sama seperti kemarin yang kita lakukan, itu ada 6. Keranjang saya ada 6, saya turunkan 3, kayaknya nggak realistis lagi nih, harus 1. Oh, ini yang bisa dilakukan di sekolah saya gitu. Nah, saya uji cobakan yang pertama Purwarupa gitu ya, karena saya Rabu itu ngajar di kelas A gitu ya. Oke, saya coba di kelas A dan B. Nah, ternyata ada beberapa refleksi, yaitu ketika refleksi di depan kelas. Nah, di depan kelas itu akhirnya menarik perhatian kelas-kelas lain. Kelas-kelas lain akhirnya itu tidak fokus di pembelajarannya, akhirnya melihat saya di luar kelas. Akhirnya refleksi yang di dekat kelas, itu saya masukkan ke kelas kalian Bapak Ibu. Jadi, bisa langkah-langkah, bisa teknisnya ya, yang awalnya di taman tengah, terus taman depan, terus di depan kelas itu kan banyak pohon-pohon. Saya tempel di depan kelas. Nah, karena di depan kelas ini semua kelas 7 gitu ya, anak-anak baru semua gitu. Akhirnya tertarik apa sih gitu kan ya. Akhirnya dari situ saya merasa oh kayaknya besok di pertemuan berikutnya saya masukkan ke kelas saja gitu. Akhirnya barcode yang ketiga gitu, pos yang ketiga itu masuk ke dalam kelas lagi gitu. Jadi Purwarupa ini bisa jadi teknis, bisa jadi juga medianya Bapak Ibu. Karena medianya saya merasa oh udah pas nih untuk anak-anak, ya udah gitu, itu bisa gitu. Tapi kalau kalau ternyata di medianya kita sudah uji cobakan dan ternyata kurang gitu ya, kurang pas gitu, bisa jadi Bapak Ibu bisa apa ya, mengedit atau mengubahnya gitu. Bukan berarti kalau satu media udah gagal ya udah gagal, enggak. Itu masih bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya menguji, amati situasi kelas kita, bisa pakai tabel centang, bisa menuliskan gitu ya, apa yang terjadi hari ini, lalu minta umpan balik guru lain. Tadi terganggu nggak? Terus murid-murid udah biasa seperti ini belum sebelumnya di kelas-kelas lain? Atau jangan-jangan baru di kelas kita, dan itu bisa memicu guru-guru lain untuk praktik untuk hal-hal yang lebih menyenangkan lagi gitu. Jadi bisa jadi kita bertanya itu memang yang pertama adalah untuk mendapat umpan balik, yang kedua mengajak mereka untuk memahami kelas kita, kenapa sih tadi kok rame, kenapa sih tadi kok di luar kelas. Akhirnya saling komunikasi, yang biasanya kita nggak enakan sama guru lain, akhirnya nggak apa-apa kalaupun mengganggu, guru lain pun bisa menyampaikan bahwa maaf ya tadi ganggu kelasku gitu. Biar saling saling bertukar cerita, saling sharing juga antar guru bagaimana pengalamannya di kelas. Selanjutnya minta umpan balik murid, yang dari refleksi tadi sudah sangat cukup Bapak Ibu.